Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 bagian Case E ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami, saya sendiri atas nama Rahel Enjelantiur Manurung dengan NIM 19103146, dengan Jonathan Maruli Putar-Putar dengan NIM 18103077, Mahesa Kelvin 18103080, Muhammad Arif Bastari 18103282, dan yang terakhir Yanuardi 18103094. Baiklah, yang pertama saya akan penjabaran masalah pada case E yang dibacakan oleh saya sendiri. Latar belakang masalah, kita telah banyak berbicara tentang bagaimana budaya mempengaruhi gaya komunikasi. Tahukah Anda bahwa dalam budaya, pria dan wanita mungkin disosialisasikan untuk memiliki gaya komunikasi yang berbeda? Sama seperti ada hambatan komunikasi budaya, mungkin juga ada hambatan komunikasi berbasis gender. Ketika kelompok konsultan Boston mencoba menemukan mengapa karyawan perempuan mereka kurang puas dengan karyawan laki-laki mereka, jawabannya tampak gaya komunikasi yang berbeda. Banyak wanita merasa bahwa untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang didominasi pria, mereka harus mengadopsi gaya komunikasi yang lebih maskulin. Carol Kisney Goman, penulis keunggulan nonverbal bahasa tubuh di tempat kerja dan pendiri konsultan Kisney, telah menemukan banyak cara gaya komunikasi pria dan wanita cenderung bervariasi. Goman percaya bahwa ada keuntungan dan kerugian komunikasi stereotip laki-laki dan perempuan. Gaya komunikasi wanita biasanya melibatkan membaca bahasa tubuh dan menafsirkan isyarat nonverbal, keterampilan mendengarkan yang baik, dan menunjukkan empati. Di sisi lain, untuk menjadi berwibawa dengan mengambil tempat cepat dan ringkas, dan menekankan kekuasaan. Namun, gaya komunikasi stereotip laki-laki juga memiliki banyak kelemahan. Terkadang, dengan menekankan keringkasan, komunikasi maskulin mungkin tampak terlalu belak-belakan, tidak sensitif, dan terlalu percaya diri. Apakah satu gaya komunikasi lebih efektif? Tidak menurut Goman. Kuncinya adalah menggunakan spektrum penuh komunikasi dan tidak mengadopsi gaya yang membutuhkan ketegasan. Sedangkan gaya wanita lebih efektif dalam lingkungan kolaboratif. Dengan menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi, karyawan dapat menjadi lebih efektif. Antara kedua gaya tersebut, seorang karyawan pria dan wanita dapat tampil asertif serta penuh kasih kepada audiens yang dituju. Mengikuti saran ini, manajemen atas bagaimana menggunakan kedua gaya komunikasi saat mendorong anggota staf perempuan yang lebih muda untuk mengadopsi gaya perempuan. Seorang konsultan senior ingat pernah mengatakan kepada seorang karyawan wanita bahwa ia akan tampak lebih karismatik jika ia mengambil lebih banyak tempat. Ia juga menyadari bahwa dengan mendominasi dalam interaksi, dia mempersulit wanita untuk berbicara selama interaksi mereka. Berikut masuk pertanyaan diskusi case E yang dibacakan oleh Jonathan. Maaf, suaranya tidak kedengaran. Pertanyaan diskusi case E. A. Apakah dalam beberapa situasi lain di mana memiliki gaya komunikasi stereotip laki-laki dapat menguntungkan? Bagaimana dengan situasi di mana memiliki gaya komunikasi stereotip perempuan lebih menguntungkan? B. Bagaimana gaya komunikasi pria dan wanita bisa berbeda lintas budaya? C. Apakah Anda merasa gaya komunikasi Anda sesuai dengan jenis kelamin Anda? Mengapa atau tidak atau mengapa? Hasil diskusi kelompok, jawaban diskusi case E. A. Dalam sisi komunikasi stereotip, laki-laki cenderung memiliki gaya komunikasi mendominasi secara spontan
dan berwibawa serta mengambil tempat, cepat dan ringkas, dan menekankan kekuasaan. Sehingga gaya komunikasi laki-laki memiliki keuntungan dalam beberapa aspek dalam lini pekerjaan, yang dimana komunikasi tersebut dianggap efektif untuk mendukung proses bisnis. Akan tetapi, gaya komunikasi laki-laki dianggap terlalu terbuka dan menampilkan percaya diri yang berlebihan dan tidak wajar, sehingga menimbulkan kelemahan yang kemungkinan tidak dapat diatasi oleh individu tersebut. Dalam sisi gaya komunikasi stereotip perempuan, lebih mengarah pada pengungkapan rasa emosional dan menggunakan bahasa isyarat dengan menggerakkan tubuh sebagai sinyal dan lebih condong pada rasa empati sehingga menghasilkan feedback yang emosional juga dari lawan bicaranya dan mendapatkan perasaan yang lebih diutarakan oleh lawan bicaranya. Perempuan juga menciptakan komunikasi sebagai aktivitas negosiasi dalam melakukan pendekatan dan mencari dukungan yang diikuti oleh konfirmasi. Akan tetapi dalam perusahaan, perempuan tidak memiliki kesempatan dalam mendominasinya, dikarenakan terlalu memiliki bahasa basi yang tidak diperlukan dan tidak menegaskan suatu perkataan untuk mempertahankan suatu usulan. Akan dilanjutkan dengan saudara Mahesa Kelvin. Ya, terima kasih Jonathan. Suaranya ada ya? Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Jadi yang selanjutnya yaitu yang B, pria dan wanita seringkali diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda, baik sebagai seorang anak maupun sebagai orang dewasa. Sejak kecil, anak laki-laki telah mempelajari sifat-sifat umum dari maskulinitas seperti kebebasan, kompetisi, penyerangan, dan sebagainya. Nilai kekuatan pria berada pada kompetensi, efisiensi, dan pencapaian atau kesuksesannya. Pria lebih tertarik pada suatu objek daripada mengenai manusia dan perasaannya. Sedangkan wanita mempelajari sifat-sifat feminim seperti ketergantungan, merawat, dan sensitivitas. Dan yang kalah dalam setiap permainan yang pria mainkan, di mana aturan-aturan cukup kompleks di dalamnya, penekanannya ada dalam keahlian dan siapa yang terbaik di antara mereka. Sedangkan anak wanita cenderung bermain dalam kelompok yang kecil, bahkan hanya berdua, dan biasanya akan menjadi teman baik. Kuncinya adalah keintiman. Masing-masing dapat giliran dan biasanya tidak ada yang menang ataupun kalah. Dan anak wanita tidak terlalu mengumbar, membanggakan kesuksesannya. Anak wanita umumnya tidak memerintah, mereka mengekspresikan sebagai suatu saran. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yanwardi. Wanita yang berasal dari budaya feminim menanggapi dunia secara berbeda dari pria karena pengalaman dan aktivitasnya berbeda yang berakar pada pembagian kerja. Karena dominasi politiknya, sistem persepsi pria menjadi lebih dominan, menghambat ekspresi bebas bagi pemikiran alternatif wanita. Untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, wanita harus mengubah perspektif mereka ke dalam sistem ekspresi yang dapat diterima pria. Pada umumnya, para pria telah mendominasi masyarakat melalui pembicaraan dengan menggunakan ekspresi yang kuat, sementara wanita harus beradaptasi dengan bahasa mereka untuk lingkungan-lingkungan mereka, baik itu bisnis atau pribadi, di mana terdapat permasalahan bahasa ketika wanita dihadapkan antara bisnis dan hubungan pribadi. Mereka atau wanita dituntut menggunakan bahasa formal dalam lingkup bisnis, tetapi tetap menggunakan bahasa yang feminim saat berbicara dengan teman-teman dalam hubungan pribadi mereka. Jika mereka menolak untuk berbicara seperti layaknya wanita, mereka akan ditertawakan karena dianggap maskulin atau tomboy. Tetapi mereka juga diejek saat menggunakan bahasa feminim karena itu dianggap tidak dapat berbicara dengan tegas, contohnya saat wanita harus melakukan penyesuaian dalam setiap pidato mereka. Kebanyakan wanita bisa menguasai bahasa feminim dan bahasa maskulin serta merasa nyaman menggunakan bahasa feminim dan bahasa maskulin tersebut. Dalam sebuah situasi percakapan, wanita atau kaum feminim cenderung menceritakan segala sesuatu dengan cara yang berbelit. Semua yang berkaitan bisa dikatakan secara panjang, padahal intinya bersifat sangat sederhana.
Sementara itu, pria atau kaum maskulin tidak memproses informasi yang panjang dengan gambaran yang terlalu luas. Karena itu, pria seringkali terlihat bosan dengan cerita yang berbelit. Pria tersebut cenderung mengatakan apa yang harus mereka katakan dengan asumsi pesan yang disampaikan jelas dan maju dari titik yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pria percaya bahwa wanita suka membuang-buang waktu, berbicara terlalu banyak dan tidak langsung pada maksud mereka. Sebaliknya, para pria cenderung lebih to the point. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bastari. Oke, terima kasih Mas Januardi. Saya akan melanjutkan yang C. Menurut pendapat kami, dan yang ya, misalnya contoh suatu permasalahan yang sering terjadi adalah di saat penyampaian dalam rekan kerja, wanita kini pasti akan terjadinya interpretasi oleh pihak rekan kerja pria. Begitu pula sebaliknya yang terjadi. Oleh karena itu, masing-masing jenis kelamin bisa memiliki sebuah strategi dan gaya komunikasi yang berbeda. Perlunya hanya sebuah pengertian dan pemahaman terkait kata-kata yang disampaikan oleh pembicara untuk bisa terjadinya komunikasi yang baik. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Jonathan. Baik, terima kasih untuk Saudara Bastari. Kesimpulan dan saran. Dari gaya komunikasi antara pria dan wanita memiliki perbedaan yang sangat mencolok, di mana pria cenderung memiliki gaya komunikasi mendominasi secara spontan dan berwibawa serta mengambil tempat cepat dan ringkas dan menekankan kekuasaan. Dan gaya komunikasi wanita lebih mengarah pada pengungkapan rasa emosional dan menggunakan bahasa isyarat dengan menggunakan menggerakkan tubuh sebagai sinyal dan lebih condong pada rasa empati sehingga menghasilkan feedback emosional juga dari lawan bicaranya dan mendapatkan perasaan yang diutarakan oleh lawan bicaranya. Di satu sisi, pria memiliki kelemahan yang kemungkinan tidak dapat diatasi oleh individu tersebut. Dan sisi lain, wanita tidak dapat mendominasi karena terlalu memiliki bahasa basi yang tidak perlu dan tidak menegaskan suatu perkataan untuk mempertahankan suatu perkataan. Untuk menutupi kelemahan ini, menurut pendapat kami, setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki gaya komunikasi feminim dan maskulin dalam berkomunikasi dan menyesuaikan gaya tersebut ketika menjadi pembicara. Hal tersebut perlu dilakukan supaya pihak yang mendengarkan dapat mengerti dan dengan kata-kata yang disampaikan oleh pembicara. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.